الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. وقيل من يأبى رسول الله؟ قال: ومن أهداني إلى الجنة ومن أعصاني فقد أبى. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang pantas kita puji, kita agungkan, kita besarkan di atas dunia ini, hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia Allah Subhanahu wa taala yang Khaliq, yang telah menciptakan semuanya, yang menciptakan seluruh makhluk termasuk kita, yang telah memberikan seluruh kenikmatan dalam kehidupan kita, baik yang telah berlalu, yang telah kita rasakan, yang sekarang maupun yang akan datang. Semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih kita, manusia yang senantiasa memikirkan bagaimana kita ini umatnya semuanya selamat dunia dan akhirat. Semuanya, agar tidak ada satu orang pun umatnya ini yang celaka baik di dunia ini apalagi di akhirat, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Nabi pikir itu. Hari-hari Nabi risaukan itu. Bagaimana kita semua dalam kehidupan dunia ini selamat dan juga nanti di akhirat selamat, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terus Nabi sallallahu alaihi wasallam pikirkan. Di dalam doa Nabi, di dalam kesendirian Nabi yang dipikirkan itu siapa? Umat ini. Kita ini. Sehingga saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah meminta doa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakanlah aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan, keselamatan kepada Aisyah radhiyallahu anha, keselamatan dunia dan akhirat. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha begitu senang sehingga Aisyah radhiyallahu anha memeluk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, apakah engkau senang?" kata Nabi. "Iya," kata Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang tidak senang, Pak? Didoakan oleh kekasih Allah, yang doanya makbul, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, ketahuilah doa yang aku panjatkan untuk kamu tadi satu kali itu, sehingga engkau begitu senang, maka ketahuilah doa itu
selalu aku panjatkan untuk umatku dalam setiap waktu selesai aku sholat. Coba lihat. Jadi setiap selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan keselamatan kepada kita umatnya, supaya tidak ada umatnya yang celaka hidup di dunia dan juga sengsara hidup di dunia dan nanti celaka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sayangnya kepada kita. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa untuk hidup di atas dunia ini itu kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang besar di dalam kehidupan ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan sampai kita ini hidup di atas dunia ini menghubungkan kebahagiaan itu dengan benda-benda dunia yang belum ada dalam kehidupan kita. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang bangun pagi hari, Pak, ini adalah cara kita bersyukur. Jadi cara kita ini hidup enak di atas dunia ini itu mudah, kata Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bangun di pagi hari, kemudian dia dalam keadaan sehat, kemudian dia memiliki sesuatu yang dia bisa makan pada hari itu, maka apa kata Nabi? Sesungguhnya engkau memiliki dunia beserta seluruh isinya. Coba. Jadi untuk bahagia itu kita harus pakai apa? Versi Nabi. Kita harus mengikuti apa yang Nabi katakan, supaya kita semua itu berhak untuk bahagia dan senang hidup di atas dunia ini. Karena kalau kita tidak pakai ukuran itu, sabda Nabi ini, maka kita akan menunggu untuk bisa senang. Nunggu, Pak, nunggu lama. Nanti kalau polisi, nanti bintara, dia nanti bisa senang. Kalau perwira, oh tidak, jangan tunggu itu perwira baru bisa senang. Jangan tunggu itu. Kalau dia hidup di kampung, jangan tunggu hidup di desa baru bisa senang. Dia naik sepeda, jangan tunggu naik motor baru bisa senang. Tidak, hilangkan pikiran seperti itu. Karena ukuran kebahagiaan manusia itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kita, apabila sesuatu yang pokok itu sudah kita miliki dan Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Apa itu yang pokok, Pak? Kesehatan dan makanan. Kalau sudah itu bangun pagi, alhamdulillah, segar. Nah, sekalinya bangun, ada di situ teh, ada kue, alhamdulillah, sudah apalah gitu. Bahagia. Sudah, itu ukuran. Jadi jangan tunggu yang tidak ada. Jadi kira-kira hidup dalam versi kehidupan Islam ini, Nabi itu susah atau gampang? Gampang. Yang susah itu kalau kita pakai cara di luar Nabi. Kita berpikir nanti bisa bahagia kalau rumah mewah. Lama itu setengah mati. Nanti bisa bahagia kalau ada mobil ini, mobil itu. Lama. Maka syukur itu adalah menikmati yang ada, terutama yang pokok. Sehat, ada bisa dimakan. Ya sudah, kita harus bersyukur dengan itu. Kemudian salah satu bentuk syukur juga tidak terlalu memikirkan sesuatu yang belum ada. Ini penting. Ya tidak? Ini yang susah. Jadi syukur itu, Pak, kadang kita sudah bisa katakan kita syukur, ya nikmat syukur yang ada. Itu baru satu versi syukur. Kata ilim ulama, termasuk syukur, ini yang sulit syukur ini, yaitu mensyukuri
Apa yang belum ada yang kita tidak usah pikirkan itu. Jadi tidak usah. Jadi ketika kita sudah mulai pikirkan itu, itu namanya termasuk tidak mensyukuri. Maka ini penting saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita dalam kehidupan ini hidup sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila yang sudah ada yang pokok-pokok dalam kehidupan kita, maka kita sudah mendapatkan dunia beserta seluruh isinya. Sehingga saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Allah. Dan kata Nabi, pertanyaan ini setelah aku tanyakan adalah salah satu pertanyaan yang saya sesali karena pernah bertanya ini kepada Allah, kata Nabi. Apa yang Nabi pernah tanyakan? Itu kan Nabi-Nabi terdahulu Pak itu dikasih mujizat. Ada tongkatnya Nabi Musa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Mujizat-mujizat Nabi-Nabi terdahulu itu yang nampak-nampak. Kelihatannya besar-besar, yang nampak dan kelihatannya besar. Maka Nabi juga menginginkan yang seperti itu. Dan meminta kepada Allah supaya diberikan juga yang seperti itu. Coba Pak, apa jawaban Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, bukankah kamu dulu adalah yatim? Engkau dipelihara oleh pamanmu. Kemudian engkau dulu tidak mengetahui Al-Quran. Dan engkau mengetahui dan memahami Al-Quran. Engkau bersama sahabat-sahabatmu yang baik. Yang bersama dengan engkau. Yang mereka siap untuk berkorban demi engkau." Apa maknanya kata alim ulama? Pertanyaan Nabi yang tadi bertanya tentang yang besar, mau nikmat yang besar tadi itu, yang mujizat-mujizat yang besar itu dijawab oleh Allah dengan apa? Nikmat-nikmat keseharian yang diberikan kepada kita. Itu jauh lebih besar Pak. Itu jauh lebih besar nikmat-nikmat seperti itu. Maknanya apa? Coba lihat, seandainya kita ini diasuh oleh bukan paman yang baik, kira-kira kita jadi apa kira-kira? Kira-kira kita jadi apa kira-kira? Kita diasuh oleh orang yang nakal. Kira-kira kita jadi apa? Jadi bajingan juga Pak. Kita disusukan oleh orang yang maksiat. Kira-kira bagaimana? Kita dikumpulkan bersama teman-teman yang maksiat. Kira-kira bagaimana? Maka kita bersyukur kita ini berada dalam suasana-suasana yang baik, dan itu jauh lebih baik di dalam kehidupan kita. Ya tidak? Ini adalah nikmat keseharian yang kadang kita lupa, yang patut kita syukuri sebagai satu nikmat yang sangat besar. Bergaul dengan orang-orang yang baik, berada dalam keluarga yang baik, istri yang yang soleha. Bagaimana kira-kira kalau istri kita tidak soleha? Danggal kedua Pak, pusing kita. Dia keluar rumah tidak minta izin, pulang bahasanya tidak bagus, meminta sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita. Bagaimana? Maka semua ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka ini semua perlu kita syukuri. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh-soleh. Bagaimana kalau anak kita tidak soleh-soleh? Maka ini Pak, nikmat-nikmat keseharian yang kadang kita lupakan dalam kehidupan kita, yang mana nikmat ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini Pak adalah kehidupan yang singkat. Kehidupan yang singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan 60-70 tahun. Umur umatku 60-70 tahun. Sangat singkat. Apalagi di zaman sekarang ini, Allahu Akbar. Itu satu hari tidak terasa. Satu pekan itu cepat sekali.
1 bulan Allahu Akbar, 1 tahun cepat sekali. Dan memang hidup ini singkat. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup yang singkat ini sangat menentukan kehidupan kita nanti di akhirat. Karena kita ini bukan makhluk dunia, tetapi kita ini adalah makhluk akhirat yang nanti akan abadi abadan selamanya di akhirat. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam Al-Quran kehidupan dunia ini adalah tempat kita untuk mengusahakan. Tempat kita untuk mengusahakan. Mengusahakan apa? Mengusahakan agar iman amal kita sempurna. Jadi kita ada di atas dunia ini padahal dalam rangka untuk bagaimana menyempurnakan iman amal kita sempurna. Maka dunia ini adalah tempat usaha. Tempat usaha. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, kata alim ulama, dunia ini adalah tempat kita buat usaha 2 perkara. Apa itu? Mengusahakan bagaimana iman amal agama kita sempurna dalam kehidupan ini, dan juga bagaimana mengusahakan agar keduniaan kita juga ada dalam kehidupan dunia ini. Maksudnya keduniaan itu Pak, kita juga bisa makan seadanya, kita juga berpakaian seadanya, kita juga berkendaraan. Maka dunia ini adalah tempat mengusahakan 2 perkara tersebut. Tetapi saudara muliakan Allah Ta'ala, maksud utama kita ada di atas dunia ini adalah untuk mengusahakan agama, iman, amal kita sempurna sebelum datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya usaha dakwah tabligh ini Pak, yang di dalamnya ada usaha taklim, ada usaha dakwah, ada usaha ibadah, ada usaha zikir dan ilmu. Sebenarnya usaha dakwah tabligh ini yang pertama yang mau diberitahu kepada umat ini, bahwa wahai umat manusia, di dalam kehidupan ini ada yang namanya usaha agama. Selama ini kita hanya memahami yang namanya usaha dunia, usaha perkebunan, usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha mencari kerja, itu yang kita pahami. Tetapi sangat sedikit orang yang memahami bahwa di dunia ini ada yang namanya usaha agama. Sehingga saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat dalam Al-Qur'an banyak sekali menjelaskan tentang pentingnya usaha agama. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini diberitahu kepada kita orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Dan jangan, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali kamu meninggalkan dunia ini sebelum kita betul-betul menjadi orang yang beriman. Maksudnya apa saudara muliakan Allah Ta'ala, kata ulama, penting kita mengusahakan itu. Mengusahakan supaya agama, iman, amal kita sempurna sebelum kita kembali. Maka usaha dakwah tabligh ini Pak, yang pertama yang mau dipahamkan kepada umat ini, wahai umat manusia, di dalam kehidupan ini silakan kamu usaha dunia, silakan kamu usaha dunia semampumu, tetapi ingat, kamu juga harus buat usaha agama. Karena kalau kita tidak buat usaha agama Pak, maka mustahil agama itu akan wujud dan sempurna dalam kehidupan kita.
Sekarang Pak, saya tanya saja. Di dalam perkara dunia ini, adakah yang datang dalam kehidupan kita simsalabim? Ada. Yang datang tiba-tiba? Tidak ada. Semuanya dengan usaha kita. Semakin kuat usahanya, kalau takdir dan rezekinya banyak, semakin banyak. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang dapatkan hari ini, dia bisa menjadi ini, menjadi itu, menjadi pejabat, menjadi apa saja dalam kehidupannya, itu karena dia usahakan. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan agama. Agama akan wujud dalam kehidupan kita, agama akan ada dalam kehidupan kita, dan terus ada sampai kita meninggal, itu kalau kita terus mengusahakan agama wujud dalam kehidupan kita. Pak, dunia yang ada dalam kehidupan kita, sudah ada di dunia dalam kehidupan kita. Kalau kita hentikan buat usaha, apakah dunia itu akan terus ada? Pasti itu akan pergi dalam kehidupan kita. Kita sudah menjadi pedagang yang kaya. Kemudian kita jualan, berdagang, dapat keuntungan 100 juta. Setelah dapat 100 juta, kita bilang, sudah midah, jangan lagi usaha, sudah ada keuntungan 100 juta. Bapak berhenti usaha, tidak beli lagi barang, tidak memulai lagi perdagangan, tidak lagi buka toko. 100 juta dan modal Bapak pasti akan habis. Habis tidak? Habis. Karena tidak usaha lagi. Maka seperti itulah juga agama dalam kehidupan kita. Setelah agama wujud dalam kehidupan kita, kita sudah sholat, sudah zikir, sudah baca Al-Quran, apakah kita katakan ini sudah cukup? Tidak bisa. Kita harus terus meningkatkan, daripada mengusahakan agama terus meningkat dalam kehidupan kita. Karena bersamaan dalam kehidupan kita ini ada banyak rintangan dalam kehidupan kita. Sehingga apabila kita berhenti dalam mengusahakan agama terus dalam kehidupan kita, maka kita akan dihantam oleh gelombang daripada ujian, sehingga kita akan mudah meninggalkan amal kita. Tidak bisa Pak. Makanya kenapa disyariatkan sholat sebagai amalan yang utama. Sudah sholat maghrib, besok maghrib lagi, ya tidak? Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, begitu lagi terus. Kapan Bapak berhenti sholat, maka yang akan datang dalam kehidupan Bapak adalah kembali akan kita jauh dari Allah, dan kemaksiatan akan mudah kita lakukan. Maka tidak bisa. Maka usaha dakwah tabligh ini, sehingga kita kenapa selalu diajak keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, itu dalam rangka untuk memahamkan diri kita bahwa di dalam kehidupan dunia ini, wahai saudaraku, ada itu yang namanya usaha agama. Kalau kamu tidak usahakan agama wujud dalam kehidupanmu, maka mustahil agama akan bisa wujud dalam kehidupanmu. Kalau kamu tidak mengusahakan sholat, maka mustahil itu sholat bisa akan datang dalam kehidupanmu. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha agama dan tabligh yang paling pertama dipahamkan kepada kita adalah bahwa dalam kehidupan ini ada usaha yang namanya usaha agama. Nah, ini penting kita harus ceritakan Pak. Selama ini kita hanya tahunya usaha dunia, usaha dagang, usaha perkebunan, usaha pertanian, usaha mencari kerja. Lupa kita memahami bahwa ada yang namanya usaha agama. Maka ketika kita diajak keluar 3 hari itu, kita mau diperkenalkan, ini ada usaha agama. Ada usaha agama. Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam usaha dakwah tabligh ini yang mau dikenalkan kepada umat, setelah umat mengenal bahwa ada usaha agama, yaitu umat mau diperkenalkan bahwa wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat, di dalam kehidupan kita ini ada tanggung jawab agama. Nah,
Setelah ada usaha agama, ada tanggung jawab agama. Hari ini kita hanya memahami tanggung jawab kita itu adalah tanggung jawab yang sekunder, yang nampak. Tanggung jawab memberi makan, tanggung jawab memberi minum, tanggung jawab memberi pakaian. Itu saja. Bahkan sampai dalam pikiran kita berkeluarga kepada anak istri kita, yang ada pemikiran itu adalah pemikiran yang sekunder tersebut. Tanggung jawab bagaimana ada rumah, tanggung jawab bagaimana ada pakaiannya, tanggung jawab bagaimana makannya enak, tanggung jawab bagaimana sekolahnya tinggi, tanggung jawab bagaimana dapat pekerjaan. Tapi sangat sedikit di antara kita yang berpikir kita punya tanggung jawab agama kepada mereka semua. Padahal ini yang pokok, Pak. Ini yang pokok. Tanggung jawab agama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pokok, Pak, itu tidak. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Jadi kita mau memahami, Pak, bahwa kita ini punya tanggung jawab agama. Penting ini, sangat sedikit di antara kita yang memahami bahwa kita ini punya tanggung jawab agama. Nanti ketika kita dikumpulkan di akhirat, orang-orang terdekat kita akan menuntut apa, Pak? Akan menuntut, bapakku, kau tidak belikan saya mobil, belikan saya rumah sampai kau mati. Mungkin pertanyaannya diterima oleh Allah. Tapi mungkin kita akan ditanya, dihisab tidak seberat bagaimana kita tidak mengajarkan agama kepada anak-anak kita. Itu tidak terlalu membahayakan pertanyaan seperti itu, Pak. Kita mati, anak-anak kita belum ada rumah. Kita mati, anak-anak kita, Pak, belum ada kendaraan yang mewah. Tidak apa-apa itu. Allah bisa memaafkan kita dengan perkara-perkara dunia seperti itu. Tetapi ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita masih maksiat, mereka yang wanita membuka aurat, mereka yang laki-laki tidak sholat berjamaah, wanita juga tidak sholat berjamaah, mereka keluar dengan auratnya sehingga berdosa di mana-mana, maka ini yang bahaya dalam kehidupan kita. Ini penting, saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara muliakan Allah taala, usaha dakwah tabligh yang kedua yang mau sampaikan kepada kita ini, bahwa kita ini punya tanggung jawab agama. Punya tanggung jawab agama. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kondisi sekarang. Karena kita ini sudah tidak merasa bertanggung jawab lagi kepada sesama manusia. Lihat makin berita. Sehingga apa? Kekacauan, kemaksiatan di mana-mana. Saya, Pak, biasa itu datang orang di kantor melapor, Pak, di sana itu banyak anak-anak kumpul-kumpul. Banyak anak-anak yang kumpul-kumpul. Sampai kami itu terganggu, mereka minum-minum, main musik sampai tengah malam. Kalau mereka ditegur, nalawam maki. Dan mereka ini bukan orang-orang di sini katanya, bukan orang-orang kampung, orang-orang dari luar. Saya bilang sama mereka, loh, terus di mana semua laki-lakinya? Kenapa tidak berani diusir, tidak berani disuruh pulang? Takut, Pak. Kenapa takut? Karena mereka sudah banyak dan melawan. Saya kembalikan, Pak. Itu dosa atas semua yang ada di situ. Ya tidak? Kenapa bisa, Pak, kita dosa? Dosa atas semua. Karena ketika mereka mulai kumpul, mereka mulai buat maksiat,
tidak ada orang di antara kita yang punya tanggung jawab, rasa kasihan kepada mereka, untuk menegur mereka, menganggap mereka seperti anak kita sendiri, sehingga mereka bermaksiat, maksiatnya semakin besar, dan ketika maksiatnya semakin besar, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya kita dosa, karena dosa kita tidak mau menegur, tidak mau menyampaikan kebaikan, akhirnya kita tersiksa karena perbuatan mereka. Coba lihat. Ya tidak? Ini kan gara-gara kita sendiri yang tidak mau datang sama dia. Karena kenapa? Apa bahasa kita? Yang sekarang yang ini modern di tengah-tengah kita, apa bahasa kita? Biar Tom me. Bukan Yi, bukan Yi anakku, bukan Yi keluargaku. Biar Tom me. Ini karena kita tidak punya tanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab. Dulu Pak, orang-orang tua, saya masih rasakan, umur 46 tahun sekarang. Orang-orang tua dulu yang sekarang mungkin umur 70 itu, menganggap setiap anak itu adalah anaknya. Iya Pak? Kan begitu dulu Pak kehidupan. Saya itu selalu campur, kalau saya ribut, ku ingat semua itu siapa yang biasa tangkap Kak. Ku ingat itu siapa yang biasa parapak Kak. Kalau biasa saya atau kecil jalan tuh, itu siapa yang siapa yang pukul, apa semua. Ku ingat semua. Dan itu kita berterima kasih. Dan setelah saya dinas seperti ini, itu mereka biasa katakan, saya yang biasa pukul ke dulu itu, ya cocok nih. Saya ingat bahwa dia yang biasa pukul saya. Kalau saya dulu suka jaluk. Nakal maksudnya. Iya. Kenapa? Karena ada kepahaman orang-orang tua dulu kita, setiap anak-anak itu adalah anakku. Ada tanggung jawab. Mereka ingin melihat kebaikan. Sekarang Pak, apa bahasana? Pasantom mi. Bukannya anakku. Biar Tomnya ketiga kemaksiatannya sudah semakin besar, semakin merajalela, maka barulah kita menyesal. Itu karena dosa kita, karena tidak ada rasa tanggung jawab. Makanya saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita memasukkan dalam diri kita ada tanggung jawab agama. Bukan hanya tanggung jawab yang sekunder, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, tetapi kita juga punya tanggung jawab agama. Karena kita manusia ini Pak, diciptakan dengan dua unsur, yaitu unsur jasmani, itu yang sekunder tadi, makan, minum kita berikan. Tetapi juga tanggung jawab agama itulah rohaninya. Rohaninya, kita harus wajib mengajarkan agama kepada ahli keluarga kita dan menyebarkan agama kepada orang-orang di sekitar kita. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab kita adalah merupakan tanggung jawab kita. Maka saudara yang muliakan Allah taala, usaha dakwah tabligh sebenarnya ini Pak, ketika kita diajak untuk keluar jalan Allah dalam rangka itu, bagaimana kita memahami bahwa ada apa? Ada yang namanya usaha agama. Yang kedua, ada yang namanya tanggung jawab agama. Bahaya ini Pak, kalau kita tidak laksanakan tanggung jawab agama, kita pasti akan ditanya nanti. Kita akan ditanya nanti. Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha dakwah tabligh ini saudara muliakan Allah taala adalah usaha meningkatkan iman kita. Dalam rangka meningkatkan apa? Iman kita. Iman ini Pak, penting selalu kita usahakan untuk meningkat. Karena dia adalah kekuatan rohaniat yang akan menggerakkan kita untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Bukan hanya itu, bukan menjadi kekuatan rohaniat yang bisa membuat kita menjalankan perintah Allah, tetapi juga menjadi kekuatan rohaniat yang bisa membuat kita meninggalkan
larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang itu, Pak, ada orang dengan imannya dia bisa melaksanakan perintah Allah taala. Bisa sholat, bisa puasa sunnah, bisa yang lain-lain. Tetapi dia belum punya kekuatan iman untuk bisa meninggalkan kemaksiatan di dalam kehidupannya. Kan seperti itu. Kita bisa ibadah, tetapi juga belum bisa meninggalkan kemaksiatan. Berarti kita perlu terus meningkatkan keimanan kita, sehingga keimanan kita bisa mendorong kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan mendorong kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk senantiasa perlu hari-hari setiap waktu meningkatkan dan memperbarui iman-iman mereka. Jadidu imanakum, perbaruilah iman-iman kalian. Wah, diperbarui, Pak. Bagaimana caranya? Kaifa nujadil imana ya Rasulullah? Bagaimanakah cara kami meningkatkan, memperbarui iman kami? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak zikirkan, perbanyak bicarakan tentang la ilaha illallah. Tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, sifat-sifat Allah, sehingga setiap hari kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang setiap hari dekat dengan Allah, maka pasti dia akan mudah mengamalkan perintah Allah, karena selalu rindu dekat dengan Allah melalui amal-amal, dan dia akan senantiasa mudah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena didorong oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada dua pokok perkara iman yang selalu harus kita banyak bicarakan, sebagaimana yang dilakukan para sahabat. Yang pertama, tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir, yaitu senantiasa kita bicara tentang Allah tadi, tentang keagungan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, senantiasa kita bicara tentang kampung akhirat. Bicara tentang kampung akhirat. Kampung akhirat ini, Pak, mulai sekarang seharusnya kita sudah mengenal kampung akhirat. Karena akhirat itu dicerita oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepada kita tentang kampung akhirat. Para sahabat, karena mereka begitu yakin dengan kampung akhirat, sehingga ketika akhirat dicerita, maka mereka pasti akan merasa ketakutan dan mereka akan menjadi bersedih dan mereka rindu untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman ketika dicerita akhirat yaitu kubur, maka dia akan bersedih. Sedihnya kenapa? Takut dengan keadaan kubur. Takut dengan keadaan kubur. Diceritakan Utsman, kenapa engkau menangis sejadi-jadinya ketika dicerita kubur? Beda dengan ketika dicerita dengan yang lainnya. Maka Sayyidina Utsman katakan, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kubur adalah tempat persinggahan yang pertama, dan barang siapa yang selamat di kubur, maka dia akan selamat di tempat yang selanjutnya. Dan kubur adalah salah satu daripada taman-taman sorga dan salah satu daripada lubang-lubang api neraka. Itulah yang aku takutkan. Coba lihat. Itulah yang aku takutkan. Maka tumbuh perasaan takut para sahabat, perasaan sedih para sahabat karena rasa takutnya. Kenapa? Saking mengenalnya yang namanya kampung akhirat. Kenapa saudara muliakan Allah Ta'ala tumbuh perasaan seperti itu para sahabat? Kata alim ulama, karena para sahabat hari-hari bicara tentang kampung akhirat.
Maka saudara yang muliakan Allah Ta'ala, ini penting sekali untuk kita senantiasa banyak bicara tentang kampung akhirat. Kenapa? Karena ini akan kita mau datangi. Ini yang pasti akan kita datangi. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang penting senantiasa kita ulang-ulang. Bicara tentang kebesaran Allah, bicara tentang la ilaha illallah, dan bicara tentang kampung akhirat. Maka inilah saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam usaha dakwah tabligh ini, ketika kita diajak keluar, untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengorbankan, dengan meluangkan daripada waktu kita, dengan meluangkan daripada harta kita, dalam rangka untuk kita memahami bahwa di dalam kehidupan dunia ini ada yang namanya usaha agama, dan yang kedua ada namanya tanggung jawab agama, dan yang ketiga kita penting untuk senantiasa terus meningkatkan yang namanya keimanan kita. Makanya saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap daripada orang di tempat ini, teman-teman, saudara-saudara di tempat ini juga mau meluangkan waktu dalam rangka 3 perkara ini yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga saudara yang dimuliakan Allah Ta'ala, apabila kita sudah buat usaha menyempurnakan agama dan ajal datang menjemput kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, aku terima usahamu. Kan begitu, Pak. Adapun hasilnya itu nanti Allah yang perlihatkan kepada kita. Yang jelasnya kita telah buat usaha untuk mau menyempurnakan agama, untuk mau dekat kepada Allah. Maka saudara muliakan Allah, kalian berharap pada orang-orang, saudara-saudara, teman-teman dari tempat ini juga mau mengambil tanggung jawab agama ini. InsyaAllah Pak Di, semua kita siap insyaAllah. Semoga apa yang kita sakarakan Allah Ta'ala berikan kita kepahaman dan jadikan majelis kita ini sebagai majelis kafarah, pengampunan daripada dosa-dosa dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.